akhir atau di hari akhir dari pelaksanaan di modul ini, yakni modul Ulumul Hadis ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga meskipun ada dari Bapak Ibu itu yang mengirimkan tugas sampai malam, alhamdulillah pada siang hari ini untuk resumnya itu sudah bisa saya selesaikan sejak semalam ya. Sudah bisa saya selesaikan, kemudian analisa bahan juga sudah, dan hari ini tadi ada beberapa yang sudah mengunggah terkait analisis materi PBL yang kira-kira tadi terakhir sekitar jam 11-an ya kalau tidak salah. Jam 11 atau 11.30 saya sudah memberikan penilaian, kecuali bagi Bapak Ibu yang memang belum mengirimkan. Itu merupakan suatu bentuk syukur kita semuanya Bapak Ibu, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu akan segera ketemu dengan yang namanya tes akhir modul. Yang mana di tes akhir modul ini seperti biasanya Bapak Ibu ini juga biasa kita lakukan, dan pada hari ini Bapak Ibu nanti juga akan melakukan hal yang sama, mengulang hal yang sama sebagaimana yang telah Bapak Ibu lakukan di beberapa waktu yang lalu. Dan harapannya nanti di tes akhir modul ini, di kelas ini, kita tidak perlu ketemu dengan yang namanya remedi Bapak Ibu. Harapannya seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa segera menyelesaikan tahapan ini. Kemudian juga bisa segera untuk istirahat, atau mungkin bisa segera untuk menyiapkan pada modul yang sebelumnya. Gitu. Kemudian dari beberapa hal yang telah Bapak Ibu lakukan, mungkin ada beberapa yang pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan ulang Bapak Ibu. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ini menjadi penting, khususnya di analisa bahan ajar ya. Di analisa bahan ajar itu ada satu poin yang namanya mengkaitkan materi dengan moderasi beragama. Dan dari situ baru saya sadar betul, ternyata masih banyak di antara kita yang itu belum memahami tentang maksud moderasi beragama yang dimaksudkan di situ. Justru beberapa jawaban atau penjelasan dari Bapak Ibu itu justru mengarah kepada tidak moderat, gitu ya. Tidak moderat, justru ke sana. Padahal harapannya itu yang dilakukan itu adalah moderasi beragama. Contoh yang kemarin sangat tampak itu ketika berbicara tentang syirik. Ada ya analisa bahan ajar tentang syirik ya. Nah, ya Pak. Justru di syirik itu yang ditekankan adalah kaidah agamanya. Gitu ya. Padahal di berbicara syirik itu kita akan berbicara tentang akidah agama, Bu. Kita berbicara tentang akidah agama, Bapak Ibu. Hari ini kita semuanya yang bergabung di sini, saya yakin semuanya adalah seorang muslim, dan semuanya sudah selesai kalau agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Kan begitu. Bahkan di dasar itu juga dijelaskan ketika kita bertemu siapapun, ketika berbicara akidah, maka ya agama kita adalah agama Islam. Itu selesai, clear, kita semuanya tahu. Tetapi ketika berbicara tentang moderasi beragama, kita itu sedang sebenarnya berbicara tentang tata cara hidup berbangsa dan bernegara. Gitu ya. Dengan adanya materi syirik itu, bagaimana memposisikan kita sebagai seorang pendidik madrasah hari ini ketika kita ketemu dengan orang-orang yang itu beragama di luar Islam. Sebenarnya ke sana, bukan malah kemudian menjadi apa ya? Penekannya di syirik itu kemudian Bapak Ibu menjadi orang yang apa bahasanya? Fanatis. Yang muncul justru fanatisme di sana. Dan banyak ya. Dan banyak yang tidak berbicara tentang berbangsa dan bernegara. Banyak. Saya kira Bapak Ibu yang mengerjakan itu bisa memahaminya lah. Bisa mau kira-kira yang saya kerjakan kemarin ini. Moderasi beragama itu begitu, Mas. Belum lagi kalau nanti Bapak Ibu ternyata mendapatkan angkatan kemudian ditempatkan di SMA. Di SMA itu siswanya tidak hanya Muslim, Bu, gitu ya. Pak.
Di SD itu tidak hanya Muslim. Kebetulan saja Bapak Ibu berada di madrasah itu biasanya mayoritas pasti Muslim. Padahal tetangga kita ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, panjenengan sebagai seorang pendidik yang nanti akan digaji oleh negara itu menyikapinya bagaimana? Padahal agama yang diakui oleh negara itu tidak hanya Islam. Jadi di sana Bapak Ibu. Jadi PPG itu yang saya sampaikan beberapa kali tidak hanya sekedar untuk proses penyelesaian tahapan ini, tetapi arahnya ke sana. Makanya Menteri Agama kita itu kadang datang ke gereja. Apalagi Bapak Ibu ada yang tidak sepakat ketika Menteri Agamanya datang ke gereja. Itu saya jamin pasti tidak akan lulus kalau menyampaikan itu. Sederhana saja. Wah, Menteri Agama saya kurang ajar, Pak. Kenapa? Ternyata masuk gereja. Kemudian ceramah di gereja. Saya jamin jenengan tidak akan lulus kalau punya pemikiran begitu. Itu namanya pemikiran yang tidak moderat. Jadi kalau menggunakan bahasa kasar saya begitu. Jadi moderasi beragama itu ke sana. Mereka yang bukan saudara dalam seagama adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan, dan itu clear. Itu clear. Makanya ketika kita punya tetangga yang mungkin non-muslim, itu bukan sebuah masalah. Karena apa? Keberadaan agama mereka itu dijamin oleh negara. Kecuali agama-agama atau paham-paham yang itu tidak disetujui dan tidak diakui oleh negara itu. Itu beberapa hal yang mungkin ke depan Bapak Ibu ya. Ke depan itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu semuanya ketika berbicara tentang modul-modul yang ada di PPG ini. Khususnya moderasi beragama. Kenapa itu dimunculkan? Ternyata itu sangat penting sekali dan kita semuanya bisa mengetahui akhirnya. Oh ternyata Pak Burhanuddin itu pemahamannya begini. Itu ketahuan. Gitu ya. Oh Bu Ulfa itu begini. Ketahuan semua. Ketahuan. Gitu. Dari situ ketahuan. Oh ternyata Bu Guru ini kalau punya teman atau saudara atau tetangga non muslim kira-kira tidak sepakat, itu ketahuan. Dari jawaban itu ketahuan. Berarti apa? Belum bisa menjadikan agama sebagai inspirasi, tetapi masih memposisikan agama sebagai aspirasi. Sederhana. Jadi sederhana. Jadi poin itu menjadi penting dan itu penentu nilai ketika dianalisa bahan ajar. Meskipun yang lainnya juga. Dan kemarin rata-rata yang masih kekurangan di wilayah itu, tetapi yang lainnya sudah bagus lah Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras panjenengan semuanya, sehingga di modul ini, seingat saya ini modul yang lebih bagus, yang lebih baik daripada modul sebelumnya yang saya ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Bahkan di analisa bahan ajar itu, sehingga saya kemarin saya belum pernah memberikan nilai 70 seperti di kelas sebelumnya. Tapi kalau kelas yang sebelumnya saya banyak memberikan nilai 70. Dan banyak dari Bapak Ibu yang mendapatkan di analisa bahan ajar itu rata-rata di 80 sama 85. Dan yang mendapatkan 75 itu sangat jarang sekali. Itu sangat jarang sekali. Kenapa? Prinsip saya selama di situ Bapak Ibu sudah menjelaskan 5 konsep, dan menjelaskan refleksi, kemudian menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari bahan yang ditunjuk. Kemudian Bapak Ibu diminta mengkaitkan dengan yang namanya nilai moderasi beragama. Selama itu dimunculkan, maka tidak mungkin saya akan memberikan nilai 80 itu tidak mungkin. Itu pasti di atas 80. Tetapi dari beberapa poin, katakanlah ada 5 poin, tetapi panjenengan hanya menyampaikan atau memberikan 4 poin atau 3 poin, maka saya juga begitu. Tidak mungkin akan bisa memberikan nilai 80. Mungkin 75 atau mungkin 70. Atau mungkin justru itu saya kembalikan untuk diminta direvisi. Yang resum juga begitu, tapi masih ada beberapa resum. Kemarin ada resum yang saya kembalikan karena di awal virtual konversi sudah saya sampaikan, satu yang paling utama Bapak Ibu adalah harus menggunakan template. Sebaik apapun resum Bapak Ibu tapi tidak menggunakan template, itu tidak akan saya kasih nilai baik. Karena apa? Namanya Bapak Ibu membuat aturan sendiri. Gitu.
Contoh sederhana, agama kita sudah menetapkan sholat itu ada 5 kali, ada 5 waktu, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada 5. Kemudian ternyata panjenengan membuat sendiri. Karena saya sering bangun kesiangan Pak, akhirnya zuhur sama subuhnya saya jadikan 1, jadi cukup 4 kali. Sama dengan itu, ya, sederhana. Yang namanya bikin aturan sendiri itu begitu. Puasa itu wajibnya siang hari, Bapak Ibu puasanya diganti malam hari, kan sama dengan itu. Mau disuruh untuk membuat menggunakan template, tetapi Bapak Ibu menggunakan aturan sendiri. Jadi sederhana. Hanya sederhana. Diminta untuk menyusun peta konsep tidak dikasih ya jangan berharap untuk mendapatkan nilai lebih. Kalau saya itu sederhana begitu dia, sederhana. Nah, itu dan yang terakhir nanti Bapak Ibu pada hari ini akan ketemu dengan tes akhir modul karena tes formatif sudah dilakukan dan harapan kita semuanya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tes akhir modul itu lebih baik daripada modul-modul yang sebelumnya. Sehingga dengan adanya peningkatan di tes akhir modul itu harapannya nanti ke depan itu bisa menjadi gambaran, bisa menjadi acuan kita semuanya Bapak Ibu, sehingga di pelaksanaan uji pengetahuan nanti Bapak Ibu juga mendapatkan kemudahan, kemudian mendapatkan nilai sebagaimana yang diharapkan kita. Amin, amin Pak, amin Pak. Tetap sambung doa Pak, minta doanya Pak. Kalau doanya pasti Pak, tapi ikhtiarnya lahir juga harus serius. Iya, iya Pak. Itu sederhana. Nah, mungkin itu beberapa hal Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan virtual konferensi pada siang hari ini. Kalau ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan atau dikonfirmasikan, monggo. Selama bisa saya akan memberikan jawaban. Ketika tidak bisa, maka nanti silakan ditanyakan kepada yang lebih paham tentang soal itu. Monggo silakan.